Jemaat yang Kristus kasihi, tema khotbah kita di minggu pagi ini adalah kebenaran sejati. Tema khotbah kita di hari ini adalah kebenaran sejati. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tentu di pagi hari ini kita boleh menyatakan rasa syukur kepada Tuhan oleh karena kehidupan yang boleh Tuhan beri kepada kita. Ketika matahari bersinar dengan terang, itu pertanda bahwa Tuhan sedang mengasihi kita di tengah-tengah kehidupan ini. Dan juga pasti jemaat Yahim sangat bersyukur karena telah terjadi proses mutasi di tengah jemaat ini. Telah hadir hamba Tuhan yang baru yang akan dipakai oleh Tuhan untuk melayani jemaat, dan Tuhan menampakkan diri dan kuasanya di tengah jemaat ini lewat seluruh pelayanan yang akan dikerjakan oleh hambanya yang baru ditempatkan di tengah jemaat ini. Dan hari ini karena beliau masih capek, jadi saya diminta untuk melayani di pagi hari ini di tengah-tengah jemaat Yahim ini. Dan itulah boleh kita syukuri bahwa Tuhan punya rencana-rencana yang terbaik, yang indah dalam seluruh perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dan semua rencana-rencana indah yang boleh dikerjakan Tuhan dalam hidup ini ketika kita menerimanya dalam rasa syukur, itu sebuah kekuatan yang besar bagi kita untuk dapat menjalani hari-hari hidup di tengah-tengah dunia, di tengah berbagai tantangan situasi-situasi tersulit yang kita hadapi di tengah dunia ini. Sebab kehidupan kita sebagai manusia tidaklah terlepas dari banyak situasi yang kadangkala menggoncangkan iman kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Kadangkala kita berpikir bahwa mengikuti Tuhan itu tidak akan ada tantangan, tidak akan ada cobaan, tidak akan ada masalah dalam hidup ini. Tapi sebenarnya orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang dikuatkan oleh karena berbagai cobaan tantangan yang diperhadapkan bagi dirinya. Dan inilah bagian yang juga sedang kita renungkan di pagi hari ini, di mana kita boleh belajar dari surat Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 12. Di mana surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ketika dia berada di dalam penjara. Ini bagian yang menjadi kekuatan bagi diri kita sebagai orang percaya bahwa menjadi percaya kepada Kristus bukanlah kita bebas dari masalah. Tetapi penjara sekalipun bisa menjadi bagian dari diri kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Paulus dipenjarakan oleh karena pemberitaan tentang Injil Yesus Kristus itu. Dan ini mau mengatakan kepada kita bahwa karena Injil itu kita juga pasti mengalami penderitaan, pasti mengalami kesengsaraan. Dan surat ini ditulis oleh Paulus dan ditujukan kepada jemaat kudus dan para penilik dan diaken yang ada di Filipi, ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi oleh karena Paulus memiliki hubungan yang luar biasa dengan jemaat yang ada di Filipi. Karena jemaat Filipi adalah jemaat yang dibangun atau dibentuk oleh Paulus sebagai seorang rasul dalam seluruh pemberitaan Injilnya. Dia boleh membangun jemaat ini dan banyak orang-orang terpanggil untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Filipi, di mana Paulus ini ingin membagi cerita dengan jemaat itu sendiri. Dia mau menceritakan tentang keadaan dirinya yang sedang ada di dalam penjara itu. Dia mau membagi pengalaman-pengalamannya di dalam penjara itu.
Dan dia mau katakan kepada jemaat di Filipi bahwa penjara tidak membendung dirinya untuk memberitakan Injil. Atau penjara tidak menjadi penghalang bagi pertumbuhan Injil Yesus Kristus. Tetapi penjara menjadi bagian yang membawa banyak orang untuk datang dan percaya kepada Yesus Kristus. Itu kita bisa lihat pada pasal 1 ayat 3 dan seterusnya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu berarti Paulus mau bilang kepada jemaat di Filipi bahwa keadaan-keadaan yang sulit tidak menjadi penghalang bagi siapapun untuk memberitakan Injil di dalam hidupnya. Sebab ada kecenderungan bagi diri kita bahwa ketika kita mendapatkan masalah dalam hidup ini, kadangkala kita mau berhenti untuk terlibat dalam seluruh pekerjaan Tuhan. Ya. Apalagi kalau kita mau menjadi sakit, ya. Kalau kita menjadi sakit itu kadangkala, kita tidak ingin beribadah, kita tidak ingin baca firman, kita tidak ingin bersekutu seorang akan yang lain. Dan ada banyak situasi yang ketika hadir dalam hidup ini, kadangkala buat kita patah semangat, ya, tidak mau terus memberitakan Injil. Ya. Hari ini jemaat Yahim dapat seorang pendeta yang dalam kondisi yang sakit, tapi Tuhan terus pakai. Ya. Di tengah kelemahan-kelemahan dirinya, Tuhan pakai begitu luar biasa, ya, untuk menyaksikan kebesaran kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga dalam surat ini kalau kita baca dari pasal 1, 2 sampai pasal 3, ada beberapa nasihat penting yang diberikan Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang pertama Paulus bilang, tetap berjuang untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Tetap berjuang untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, itu ada pada pasal 1 ayat 19 dan seterusnya. Jangan karena ada masalah, jangan karena ada persoalan, hidupmu menjadi sembarangan. Hidupmu tidak berpadanan dengan Injil Yesus Kristus itu. Tetapi bagaimana di tengah situasi yang sulit, saudara harus berjuang untuk memperlihatkan jati dirimu sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, Paulus menasihati jemaat di Filipi supaya mereka tetap bersatu dan merendahkan diri. Sebab rupanya juga ada bahaya perpecahan di antara jemaat Filipi itu ketika ada pengajaran-pengajaran baru yang datang dan turut mempengaruhi diri mereka sehingga mereka tidak lagi sehati dan lain sebagainya. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka tidak mengutamakan kepentingan bersama, tapi mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Dan yang ketiga Paulus nasihati kepada mereka adalah tetap mengerjakan keselamatan. Tetap mengerjakan keselamatan. Kalau pada bagian ini dibilang tidak boleh bersungut-sungut, ya. Dibilang di ayat 14 itu pasal 2, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, ya. Tetap mengerjakan keselamatan. Apapun yang sedang terjadi dengan kehidupanmu, tetap mengerjakan keselamatan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nasihat ini diberikan kepada jemaat di Filipi oleh karena ada banyak ajaran Taurat yang turut mempengaruhi kehidupan umat. Sehingga bahaya perpecahan hendak terjadi di tengah-tengah jemaat itu. Bisa kita lihat pada pasal 3 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Nah, ini ajaran-ajaran Taurat yang datang dan mempengaruhi kehidupan umat itu. Sehingga mereka tidak lagi konsisten terhadap iman mereka kepada ajaran Yesus Kristus.
dan mereka mulai ada dalam perpecahan-perpecahan di tengah mereka. Sehingga Paulus dalam suratnya ini mau mengatakan atau mau mengingatkan jemaat dalam pengalaman imannya di dalam Yesus, bahwa ia telah menemukan kebenaran yang sejati, yang baginya kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Paulus telah menemukan kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Dan hal itu tergambar dalam apa yang dikatakan Paulus bagi jemaat Filipi, bahwa dia dan jemaat Filipi adalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan mereka bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Paulus juga bilang kepada jemaat di Filipi, saya juga berasal dari tradisi Taurat, tapi hanya oleh karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus membawa saya untuk tidak menaruh harapan saya pada hal-hal yang bersifat lahiriah itu. Sehingga pada ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9 itu Paulus memperlihatkan pengalaman dirinya sebelumnya, sebelum dia mengalami kebenaran sejati di dalam Yesus itu. Dia bilang tentang kegiatan aku, penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus meninggalkan pengalaman-pengalaman lamanya. Hidup lamanya ditinggalkan oleh karena dia menemukan kebenaran sejati di dalam Yesus Kristus itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian ini benar-benar Paulus tinggalkan ketika dia berjumpa dalam kebenaran yang sejati, yang adalah Yesus Kristus itu. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada bacaan kita secara khusus ayat 10 sampai ayat yang ke-12, Paulus mau memberitahukan kepada jemaat di Filipi bahwa yang dia rindukan, yang dia kehendaki dalam hidupnya adalah yang pertama, dia mengenal kebenaran itu. Pada ayatnya yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Mengenal Yesus lebih dalam lagi dalam seluruh kasih karunia yang dikerjakan Allah di dalam hidupnya. Sebab dia sudah memberitakan Yesus, tapi yang dia kehendaki adalah dia mau mengenal lebih dalam lagi. Ini bagian yang luar biasa. Kadangkala ketong baru mengenal sedikit saja, muncul kesombongan rohani juga. Dan menganggap orang lain itu orang berdosa, toh? Kadangkala di bagian lain, di dunia sekitar kita, ada orang yang baru tahu firman satu saja, wah begitu hebohnya dirinya. Tetapi semakin kita mengenal Kristus dalam hidup ini, harusnya semakin kita berjuang dalam keinginan dan kemauan yang keras untuk mengenal Tuhan lebih baik dalam seluruh perjalanan hidup ini. Paulus juga bilang bahwa dia mau mengenal kuasa kebangkitan Yesus itu dalam seluruh kehidupannya, dalam seluruh panggilannya. Walaupun dia ada dalam penjara, tapi dia berjuang untuk melihat dan mengenal, mencari tahu kuasa kebangkitan itu, supaya bagaimana kuasa kebangkitan itu benar-benar berkuasa atas hidupnya. Bahkan Paulus bilang bahwa dia mau mengalami persekutuan dalam penderitaan yang dialami oleh Yesus. Itu berarti bagi Paulus penjara masih kecil penderitaannya. Nilainya masih kecil. Bahkan mungkin Paulus ingin mengalami penyaliban sama seperti Yesus. Kadangkala ketong baru dapat masalah sedikit saja kan kita pusing ya. Tapi kalau belajar dari penderitaan Yesus itu,
Luar biasa. Kita nonton filmnya saja itu, kata orang merasakan sesuatu yang luar biasa dalam diri. Dicambuk, dipukul, dianiaya, dipakukan, lambungnya ditusuk. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Ya. Tapi Yesus mengalaminya luar biasa. Dan ini yang Paulus bilang bahwa dia mau mengalami persekutuan dalam penderitaan Yesus itu. Dan inilah bagian iman yang terdalam yang dialami dan dirasakan. Dan pada bagian inilah Paulus menguatkan jemaat di Filipi supaya mereka tetap mau menjaga kekudusan hidup mereka, tidak boleh mudah terpengaruh oleh berbagai ajaran-ajaran yang datang dan mempengaruhi kehidupan iman kalian. Mengapa? Karena ayat 11 bilang tujuannya adalah supaya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dalam arti bahwa supaya memperoleh hidup yang kekal. Tidak mati untuk selamanya. Ya. Sebab ada mati satu kali dan ada mati dua kali. Toh? Mati yang pertama itu ketong nafas ini dicabut lalu dibawa ke kuburan. Kalau mati kedua adalah ketika Kristus datang kita tidak dibangkitkan. Dan kalau kita tidak dibangkitkan itu karena kita tidak mengimani Yesus dengan baik. Itu begitu. Dan ada hidup yang kedua juga. Sekarang kita ada hidup. Nanti ada hidup yang kedua adalah ketika Kristus datang pada kali yang kedua. Yaitu walaupun kita mati tapi kita dibangkitkan. Jadi ini pergumulan besar dalam diri kita dalam beriman. Ya orang bilang ya Yesus kan sudah mati untuk kita. Ya. Tapi bagaimana kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus. Dia bilang pada ayatnya yang ke-12. Dia bilang begini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya. Ya. Kalau aku dapat menangkapnya. Itu berarti ketika kita mau untuk bangkit dari antara orang mati. Kita juga harus mengejar pengenalan akan Yesus itu dalam diri kita. Kita mau untuk mengenal kuasa kebangkitannya dalam hidup kita. Dan kita mau setia di tengah penderitaan yang dialami di dalam hidup ini. Kita tidak meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus. Dan mengalihkan pandangan kita kepada hal-hal yang bersifat lahiriah. Paulus sangat sadar bahwa dia telah ditangkap oleh Tuhan. Maka dia harus juga mengejar untuk menangkap Yesus yang adalah kebenaran yang sejati itu. Kadang-kala kita orang Kristen ini bangga karena kepercayaan kita kepada Kristus. Batas bangga saja. Ya. Tapi kalau diminta untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, ya, kadang-kala ketong berat sampai toh. Kadang-kala kita mau berkorban. Kadang-kala ketorang mau baru diminta uang sedikit saja, ketong pusungutnya tinggi. Apalagi minta hidup kita. Begitu. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Nilai penting apa yang kita peroleh dalam bagian pembacaan kita di hari ini? Bagian yang pertama yang kita peroleh adalah perubahan pandang kita kepada Kristus. Harus menjadi komitmen pribadi. Bahwa jika kebenaran itu adalah Yesus Kristus, maka kita harus meninggalkan yang lama dan komitmen diri kita adalah kita mau mengenal Yesus Kristus menjadi prinsip-prinsip hidup yang baru dalam hidup kita. Jadi kita tinggalkan hidup yang lama dan kita mengenakan kehidupan yang baru yang merupakan kebenaran di dalam Yesus itu. Itu berarti hari ini setiap orang diminta untuk merenungkan kehidupan lamanya seperti apa. Ya. Tadi pada ayat 5 sampai ayat
9 itu Paulus memperlihatkan kehidupan lamanya. Dia penganiaya jemaat, ya. Dia memegang Taurat tanpa cacat dan celah, tradisi itu dengan baik. Semua itu ditinggalkan. Dulu dia menganggap itu kebenaran, tapi setelah dia mengenal kebenaran sejati di dalam Yesus, dia tinggalkan semua kehidupan yang lama itu. Hari ini kita sedang ada dan terakhir penghayatan kita dalam penampakan Yesus. Hari Kamis Yesus naik ke sorga. Ya. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai kebenaran yang sejati, kita diminta untuk mengalami perubahan paradigma, cara pandang diri kita terhadap kehidupan ini. Kalau saya seorang yang suka marah, ya saya berubah. Kalau saya seorang yang suka memfitnah orang lain, saya berubah. Kalau saya seorang yang selalu mempertahankan kebenaran diri dalam egoisme, kesombongan, saya harus berubah untuk mengenakan sikap kerendahan hati dalam hidup ini. Jangan bilang saya pengikut Kristus yang adalah kebenaran sejati, tapi saya selalu memalsukan banyak hal dalam hidup ini. Saya selalu berkata tipu dalam hidup ini. Kebenaran tidak ada di dalam diri saya. Ya. Kan banyak hal yang boleh kita lihat dalam diri kita masing-masing. Saya juga melihat diri saya, Bapak Ibu melihat diri Bapak Ibu dengan berpatokan pada Yesus adalah kebenaran yang sejati itu. Segala hal yang menjadi kebenaran diri ditinggalkan. Kebenaran di dalam Yesus itu yang dikenakan dalam kehidupan ini. Supaya kehidupan kita jalani dalam damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan. Ya. Kadangkala di gereja ini hal yang tersulit adalah orang mempertahankan kebenaran pendapatnya. Sulit meninggalkan pendapatnya begitu. Ya. Dan itu kadangkala menjadi bahaya perpecahan toh. Memecahkan satu soal sulit mendapat jalan keluar karena semua mempertahankan kebenaran pendapatnya. Hari ini Yesus yang adalah kebenaran sejati itu menjadi ukuran kita untuk mengukur seluruh perkataan, sikap dan perbuatan kita di mana saja. Di dalam rumah tangga kalau suami mempertahankan kebenaran, istri mempertahankan kebenaran diri tanpa melihat kebenaran yang ada dalam Yesus, rumah tangga hancur. Tidak bisa ada harmonis di sana. Begitu juga orang tua dengan pendapatnya, kebenaran dirinya, anak-anak dengan kebenaran dirinya, tidak bisa rukun antara orang tua dan anak. Di persekutuan jemaat juga begitu. Tapi juga ada tradisi-tradisi yang kalau memang itu sudah tidak bisa relevan dengan kebenaran firman, ini juga bagian yang harus kita tinggalkan. Dan kita masuk dalam tradisi kebenaran Yesus yang membawa kita untuk mengalami kehidupan kekal itu. Dan ini juga di beberapa tempat Injil menerobos tradisi-tradisi yang terus dipertahankan menjadi sebuah kebenaran yang sebenarnya kalau diukur dengan Alkitab itu perlu dibaharui. Itu perlu mengalami perkembangan. Tapi kadang-kala kita mempertahankan tradisi itu menjadi sesuatu yang benar. Padahal itu bagian yang juga menghambat pekerjaan pemberitaan Injil Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan hari ini kita belajar Paulus meninggalkan tradisinya, tradisi hukum Taurat, dan dia masuk di dalam kasih karunia Allah dan dia melihat itu sebagai kebenaran yang luar biasa. Dan semua hal yang boleh kita tinggalkan dan kita berjuang dalam iman kita, tujuannya adalah supaya kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan hari ini kalau kita orang pikir baik, ketong telah hidup kekal di dunia ini toh. Jadi hal-hal yang ketong anggap benar kas tinggal supaya ketong bisa rendah hati, bisa menerima orang lain, punya pendapat dan lain sebagainya supaya ada damai. Dan damai itu mengantar kita dalam menjalani hidup ini supaya ketika kita mati pertama kali kita telah siap untuk dibangkitkan dari antara orang mati. Tapi juga Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hal yang ketiga yang kita belajar adalah iman ini harus diperjuangkan.
Semua ini harus kita perjuangkan. Kebenaran sejati itu harus kita berjuang untuk menangkapnya. Kita tidak bisa tinggal diam untuk menemui kebenaran sejati itu. Tapi kita harus berjuang untuk menangkapnya. Bagaimana perjuangan kita? Kita harus beribadah, kita harus berdoa, kita harus membaca firman, kita harus hadir dalam persekutuan, kita harus melakukan hal-hal yang baik. Kadang-kadang banyak hal bertentangan dengan hati kita sebagai manusia, tapi kita harus berjuang untuk menangkap hal-hal yang memang benar-benar bersifat sorgawi, yang harus kita terima dan kerjakan di dalam hidup ini. Supaya kita benar-benar menangkap Yesus, dan akhirnya kita sama dengan Paulus, kita punya kemauan dan kehendak adalah mengenal Kristus lebih dalam lagi. Mengenal Yesus lebih dalam lagi, mengenal kuasa kebangkitannya, dan kita tetap kuat mengalami berbagai penderitaan-penderitaan yang datang dan mengganggu kehidupan kita. Kalau kita menderita karena dompet kosong, ya kita terima. Kalau kita menderita karena sakit penyakit, kita terima. Kalau kita menderita karena suami menyakiti hati, istri terima. Istri menderita karena suami menyakiti hati, bisa terima. Karena ada kekuatan ilahi oleh karena pengenalan kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin.